キラキラ、ドキドキ、もちもち、ぽよぽよ、ワクワクワッサイ。Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah ada Jiang Wei nih, hero kampret lagi nih di Supreme PVP nih. Ya, ini udah buka ya guys ya. Hero-nya kayak gini bentukannya. Kayak gini bentukannya, dia buka topeng kayak Zuochi gitu. Dia hero Su ya, BTW dia hero SHU Su. Hero Su, dia bawa tombak sama bawa tameng. Belakangnya ada pedangnya. Habis itu kita bahas skillnya dulu ya. Ini video agak panjang dikit karena ini hero agak tricky. Agak tricky serius, ini hero agak susah buat yang mainnya ngawur, susah guys ya. Jadi dia ini adalah murid dari Zhuge Liang. Nah, ini Zhuge Liang mana nih? Ini Zhuge Liang. Kalian bisa lihat grafiknya, dia lebih ke balance ya. Hero Su tuh bagusnya dia balance, damage, mobility, utility, viability, scope sama control. Nah, sedangkan di Jiang Wei ini dia fighter, agak balance juga. Tuh kalian bisa lihat dia lebih ke balance, terus darahnya agak tebel. Viability ini darah ya, jadi bukan defense tapi darahnya agak tebel lah. Kita bahas skill-skillnya dulu, habis itu kita langsung praktek di duel. Oke, kita bahas skillnya. Pasifnya gampang banget. Pasifnya itu ketika kita ini ada, jadi di agak belibet. Di Jiang Wei itu ada 3 formasi bertahan, formasi menyerang, dan formasi kontrol. Nah, jadi di sini skillnya itu formasi semua guys. Contoh ya, Iron Wall Formation, Spear Storm Formation, sama Frostbind Formation. Nah, dari ketiga ini, 1, 2, 3 ini itu kegunaannya beda-beda. Intinya dia kayak skillnya tuh pasukannya beda-beda. Jadi ketika kita aktifin salah satu skill ini, itu dia di depannya ada pasukan. Nah, pasukannya tuh kegunaannya beda-beda. Nanti kita bahas di sini. Agak panjang dikit, nggak apa-apa. Kita bahas pasifnya dulu. While Iron Wall Formation is active when taking damage. Nah, ini nih Iron Wall Formation. Kita bahas skill 1 kan. Nah, ketika skill 1 aktif, oke. Ketika dia nerima damage, dia akan kasih damage ke yang nge-hit kita. Jadi ketika skill 1 aktif, ya orang yang nge-hit kita bakal dapat damage maksimal 1 kali 1 detik. Jadi nggak bisa terus-terusan. Kalau kita kena DPS ya, kita nggak bisa ngasih damage ke musuh. Intinya 1 detik 1 damage gitu. Kita langsung bahas ke level 4 ya, karena di Fair Arena itu di Fair Arena level 4 yang kita pakai tuh. Jadi ketika skill 1 aktif, ketika skill 1 aktif, dia bakal tuh ngasih damage 30% dan movement speednya itu kalau nggak salah berkurang nggak sih? Ini berkurang 35% malah. Ada kemungkinan juga musuh yang nyerang kita 50% itu kena root sama stun. Root itu kakinya kena ikat ya, kakinya kena ikat. Oke, dan biasa ini basic banget ini. Ketika darahnya dia di bawah 40%, remove CC 2 detik. During this period protect by killing blessing. Tuh, kalau pasifnya nyala, jadi selama pasif dia nyala ya, kita kan kena pasif ceder gitu ya. Nah, itu limiting HP loss to 10%. Buset enggak tuh? Reset cooldown. Hancur. GG sih ini. GG sumpah. Lanjut lagi ke skill ngedas. Jadi skill dashnya itu ada efeknya juga kayak Zhuge. Kalian kalau paham main Zhuge itu dia punya 2 dash. Satunya biasa, satunya bayangan 3. Nah, ini muridnya kan, ini kan ya namanya dia muridnya Zhuge Liang ya kan. Ini skill dashnya juga kasih efek tuh. Ada after image, nanti dia meledak gitu, kasih damage gitulah, intinya gitulah ya.
Langsung kita cepetin aja skill 1 yang tadi Iron Wolf Formation. Dia keluarin pasukan. Aduh, bulu hidung gua. Kasih palang ya, kasih pasukan, oke. Nah tuh, kalau kita skill 1 kita nyalain, bakal ngeblind dan silent. Ini efek paling kampret sih, blind silent. Udah nggak bisa ngeluarin skill karena silent bisa. Ya gitu-gitulah pokoknya skill satunya tuh. Jadi kalau kita keluarin skill 1, movement speed kita bakal berkurang. Jadi kita pelan. Kalau kita lagi mode bertahan 10 detik nih kita pakai yang level 4. Kalau kita keluarin skill 1, movement speed kita bakal pelan dan kita lebih keras gitu lah intinya. Skill 1 tuh lebih keras gitu. Ada kombonya guys, ada kombonya. Kita balik ke skill 1 ya. Tuh, ketika kita mengeluarkan skill 1, skill 2, sorry. Ketika kita ngeluarin skill 1, skill 2-nya reset cooldown. Bayangin nggak tuh, GG nggak? Ketika kita pencet lagi skill 1, skill 3-nya cooldown lagi. Jadi kombonya gimana bang? Ya pastinya skill 2, skill 3, skill 1, skill 2 lagi, skill 3, skill 1 gitu mulu. Udah gitu aja lah ya, gampangnya gitu. Jadi setiap kali kita pencet skill 1 dan pencet skill 1 lagi, kan skill 1 castingnya 2 kali, itu bakal reset cooldown skill 2 dan skill 3. Gitu aja sih, simple mainnya, cuman harus bener aja gitu loh. Ini skill 2, ini formasi semua kan. Yang skill 2 tuh pasukan tombak gitu. Nah ini channel very power into spear. Nah, intinya gitulah, keluarin gitu. Nah, terus charge enemy ya, damage-nya burning. Ini efeknya burning DPS ya, burning, damage-nya 12%. Ini skill 2 nya basic lah, skill 2 basic, nggak ada yang istimewa. Skill 3 nya yang OP guys. Unleash freezing energy to summon 5 sorcerer. Nah tadi kan aku bahas ya, skill 1 itu mode bertahan, skill 2 damage melee, skill 3 nya itu skill jarak jauh. Dia ngeluarin pasukan apa, pasukan penyihir. Dia kayak keluarin skill 3 gitu. Skill apa, kayak apinya Zuki tapi dia es tuh, nge-slow musuh 40%. Bayangin guys, kita nggak tahu cooldownnya berapa ya. Terus ultinya kayak mirip Zuki, dan mirip Sunce. Dia ketika dikeluarin ya, ketika dia dikeluarin, dia bakal narik musuh gitu-gitulah pokoknya. Terus masih main basic attack. Oke, kita langsung praktek aja guys ya, kelamaan ini teorinya aja 8 menit. Kenapa aku harus bahas skillnya? Karena agak ribet dan teori itu penting guys. Selama aku main DL 2-3 tahun, itu teori itu penting. Jadi penguasaan hero, semua hero yang ada di sini, alhamdulillah aku udah paham semua teori hero-nya kayak apa. Nah sisanya itu tergantung pilot. Jadi ada tipe player yang dia paham hero-nya, cuman teorinya belum paham. Penting, teori itu penting ya. Teori itu 20% lah, teori 20%, dan praktek itu 70% guys gitu. Jadi kita tetap perlu kita bahas tentang teori itu penting banget. Kita langsung praktek aja di sini lawan akun gua sendiri. Ini akun Manju BTW ya. Teteret. Kalau kita udah paham teorinya, main tuh enak. Kita mau skill apa tuh gampang. Oke, langsung kita bahas skill 1 guys ya. Skill 1 apa bang? Ngedas biasa. Skill 1-nya ngedas, cuman dia keluarin bayangan, cerit tuh, meledak gitu. Itu kalau kena orang meledak. Coba ya. Nge-slow guys, nge-slow dia. Bentar ya, coba kita. Tuh, nyetun itu, setun sama slow, bayangin. Contoh kita lagi ngedeketin Jiang Wei ya. Kita lagi ngedeketin Jiang Wei. Terus kita ngedas. Cerat.
itu ngeslow guys, sumpah. Sedetik setengah lah. Sudah gitu aja ya, intinya skill satunya tuh keluarin petir, terus kalau musuhnya kena itu ngeslow. Oke, skill 1 ya, skill 1 tuh kayak gini biasa, lumayan ceret. Itu itu dia ngedeket orang. Tuh dia keluarin pasukan bertahan seperti yang udah aku bilang tadi. Oke, tuh kalau dia itu dia knockback. Skill satunya narik, kita casting lagi. Tuh narik kan. Kalau kita pencet lagi, dia ngedorong musuh, knockback. Sret. Tuh. Jadi diaktifin mundur, dikeluarin lagi, dia knockback. Oke? Segitu aja lah. Tapi kita bisa ngehit. Kita bisa basic attack. Cerat, oke? Oke, paham ya? Tuh. Basic attack-nya jauh ya, guys. Dia ngedekat langsung, coy. Basic attack-nya kok aneh sih? Ih, lemot banget, guys. Sumpah ini lemot banget basic attack-nya. Lemot banget, guys. Tetap melee dia, hitungannya melee ya. Sek. Terus, oke. Basic attack-nya udah kayak gitu. Tadi kita udah bahas skill 1. Oke. Kita bisa tuh kalau kita ke hit, kita bakal kena damage. Tuh, bayangin, kalian lagi skill 1, kalian ke hit, yang ngehit kita kena damage, guys. Bayangin, seret. Tapi harus ke sana ya. Iya. Nggak bisa dibanting anjir. Hero kocak. Langsung kita bahas skill 2 aja ya. Skill 2 biasa kayak tadi. Kita ini ngedorong, guys ya. Jadi kombonya adalah ini nih. Kombonya skill 2 seret, ngedorong kayak Guan Yu, paham lah Guan Yu. Sakit anjir skill 2-nya. Skill 3 tuh dari jarak jauh, guys. Tuh. Ini kayak Zuge gitu loh. Dia ngeslow. Tuh. Hero anjir. Jadi kombonya adalah skill 2 ya. Kita dorong, seret, skill 3, skill 1. Reset, guys. Tuh. Selama kita skill 1 bisa skill 2 juga. Tuh, reset lagi, guys. Tuh, reset lagi. Dorong lagi. Kampret nggak? Ya ini hero kampret sih emang. Ini hero kampret. Kalian kalau udah paham teori gampang. Jadi kalian bisa skill 3 dulu, skill 3 2 1, 3 2 ya. Contoh ya. 3 2 1. 2 lagi, 3 lagi. Udah, musuhnya kelar itu, kena combo model begitu. Nah, ini cuma 5 detik doang kita bisa kabur. Skill 2 lagi. Ini skill 3 lagi, skill 2, skill 1, skill 2, skill 3. Itu kampret. Kenapa developer tuh bikin hero kampret mulu ya? Ini kalau di Supreme skillnya nggak habis-habis, guys. Serius. Ini kalau di Supreme skillnya nggak habis-habis, sumpah. Kalian wajib beli sih, guys. Nih, gua kasih tahu guys. Kombonya ya. Kalian lari-lari gitu ya. Oke, set. Skill 3, dash skill 2, skill 1, hit, skill 1 lagi, skill 3, skill 2, kampret kan. Lari lagi, tunggu 5 detik, guys. Udah, ini ganti hero dulu. Skill 3, dash skill 2, skill 1, hit, dorong lagi, anjir skill 1, cooldown lagi, skill 3. Ya Allah. Aduh. Pusing, guys, kalian lawan di hero. Serius, pusing. Apalagi hero-hero modelan SS gitu.
kena skill 2, skill 3, skill 1. Cet. Udah hero broken guys. Hero broken ya guys ya. Hero broken. Pokoknya teorinya satu ya. Pokoknya teorinya satu. Kalian nggak boleh pakai skill 1 dulu. Kalian wajib pakai skill 2 atau skill 3 dulu. Jadi biar kalau kita pencet skill 1 itu basic skill 2 sama skill 3 reset lagi gitu. Paham ya? Paham sampai sini ya? Jadi ketika skill 2 sama skill 3 cooldown, nah skill 2, skill 3 cooldown, kita aktifin skill 1, skill 2 bakal reset lagi. Tuh, skill 2 sama skill 3 reset lagi. Teori dasarnya kayak gitu, oke? Skill 3 nge-slow, ingat-ingat ya, skill 3 nge-slow pull up. Tuh nge-slow tuh, seret. Nah, tuh oke. Skill 2-nya ngedorong. Teng. Tet. Nah, skill 3 lagi. Skill 1 hit. Skill 2 bisa cret. Skill 1 dash. Tuh, cooldown lagi guys. Cooldownnya reset lagi guys. Kita penuhin ulti ya. Kita penuhin ulti dulu. Ultinya lumayan cepat loh guys. Kita coba ulti ya. Ini adalah murid yang kurang ajar nih sama gurunya nih. Kita ulti ya. Udah 16 menit anjir. Astagfirullahaladzim, ultinya gede banget. Kita ulti ya. Sret. Itu ulti apaan? Bang, kalau kita ulti musuhnya bisa kabur nggak? Kita coba. Kalau musuhnya ulti kita bisa tuh dikasih info sama orang tuh. Pakai skill 1 pakai basic attack coba. Ya, bisa. Selama skill 1 kita bisa gunain skill 2. Jadi tapi kita nggak bisa gunain skill 3 gitu. Paham nggak sih? Susah banget loh jelasin aku. Ini udah 17 menit guys. Kita belajar hero tuh pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung jago gitu, nggak bisa. Tetap kita harus terbiasa dulu gitu. Kita penuhin ulti dulu bang. Kita buktiin musuhnya bisa kabur nggak ya. Cat, dorong lagi. Cat 2. Nah tapi selama skill 1 kita bisa dorong gitu. Bentar ya, kita ulti ya. Kita ulti terus kita bisa kabur nggak bang? Nggak bisa kabur bang. Nggak bisa kabur bang. Ah bisa sih. Kalau gerbangnya udah kebuka sih bisa nih. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke ya guys ya, mungkin udah cukup kayak gitu aja tutorial dari hero ini. Ini udah 18 menit anjay. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah skill 1-nya slow, nah kan, skill 3 juga nge-slow, nah, terus skill 2 ngedorong, tang, tuh, kasih burn ya. Kalau kita ngedorong orang kita bakal ngeburn juga. Skill 1 narik, hit 10 detik, cang. Kalau kita di hit dia dapat damage, tuh kena stun ya, tuh. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi kalau kita skill 1, ini kayak aku berbelit-belit guys. Aku berbelit-belit, emang hero-nya agak lumayan tricky. Tuh. Dia ngehit, dia kena stun guys. Tuh. Dia yang kena damage guys. Aduh. Tang. Ayo. Wadah, guys. Pokoknya itu aja lah. Kalian bisa beli dan ambil hero Jiangwei. Ini sangat worth it banget buat dicoba. Worth it banget buat dibeli ya. Tetap bakal ada nerf sih. Ini hero masih terlalu broken sih menurut gua. Masih terlalu broken guys ya. Yes, gitu aja guys. Terima kasih. Ini konklusinya, hero ini worth it buat diambil. Agak lemot aja sih buat yang nggak suka hero-hero lemot, jangan beli. Ini bukan buat hero assassin, hero-hero inisiator, semi tanker gitu-gitu.
Oke, ini pas udah 20 menit. Thank you guys, dadah. Wis. Ya, ini adalah video prakteknya ya guys ya. Lawan orang nih, gampang banget nih. Kalian kalau udah paham teorinya tuh nggak usah ribet-ribet guys. Oke. Biru anjay. Ini hero susah matinya guys, serius. Anjay enggak? Anjay enggak? Ya udahlah, kocak loh. Agak susah guys ya, agak susah ya, sabar ya, sabar ya. Letnanya apa ya? Nah, letnanya yang pedes aja guys ya, berarti hero buy one di tempat tuh ya belum nemu sih, belum nemu hero yang bagus sih buat letnan. Kenapa aku masih bahas tentang teori? Karena kayak gitu. Teorinya kalau udah paham enak guys. Itulah. Sakit anjir. Skillnya harus kena sih, cok. Si hero kampret guys. Tuh, kampret nggak? Kampret nggak? Hero kampret kalau kalian udah paham teorinya tuh. Buh. Enak kan kalau udah paham teorinya guys. Tetap menghindar perlu ya, kita jangan terima semua damage-nya gitu. Kita tetap harus pintar ngindar juga gitu guys. Opennya skill 3 aja. Nah, oke nggak? Oke lah, udah kabur-kaburan aja mainnya. Factor tuh gitu, hit and run guys. Tuh musuhnya agak-agak kocak tuh. Nah, oke. Tuh. Oh, oke. Gitu mainnya. Dorong lagi guys ya. Dorong lagi.
skill 1 lagi. Tuh. Dorong lagi. Ulti lagi. Skill 3 lagi, skill 1 lagi, skill 3 lagi. Harus paham teori ya. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Ini mau dicoba berapa kali pun kalau kita udah paham enak gitu. Ingat ya, kalau kita aktifin skill 1, skill 2 sama skill 3 reset. Makanya tadi aku nggak skill 1 dulu, tapi skill 2 atau skill 3 dulu gitu. Kalau dia lagi bertahan gitu udah diemin aja. Tenang aja guys. Aduh, masih ngawur guys ya. Oke nggak guys? Oke lah. Thank you udah capek gua. Ya, ngajakin lagi dia. Selalu ingat teori guys ya, selalu ingat teori. Praktek mah belakangan aja. Udah bilangin kabur-kaburan, jangan main itu guys. Oke nggak? Oke nggak? Alah. Hai. Udah, males, capek. Tiru gampang. Thank you.